warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang istimewa dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang juga istimewa. Bersama-sama kita akan mencoba belajar bagian dari ilmu Islam, yaitu berkaitan dengan bahasa Arab. Tidak terasa ini sudah merupakan pertemuan yang keempat ya. Keempat Bu, luar biasa. Sudah keempat. Biasanya kalau di sekolah kalau 4 pertemuan sudah langsung ujian. Ada ujian harian nih. Ada ulangan harian dan subhanallah kemarin hasilnya luar biasa. Walaupun ada beberapa hal yang salah tapi tidak langsung saya betulkan. Nanti kita sebetulkan insyaallah. Baik, sebelum kita masuk ke sana, saya mau bertanya terlebih dahulu. Tahu arti Masya Allah? Masya Allah. Tahu artinya? Artinya apa itu? Artinya apa? Maha suci Allah. Kalau Maha suci Allah itu bahasa Arabnya Subhanallah. Kalau Masya Allah apa? 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 Ibu ada yang tahu arti Masya Allah apa? Nggak tahu? Masya Allah. Ada Subhanallah. Ada Masya Allah, ada Subhanallah. Apa bedanya? Masya Allahu. Apa bedanya? Masya Allah itu kebesaran Allah yang luar biasa, yang luar biasa, yang indah. Iya, kalau Subhanallah. Maha suci Allah. Terima kasih ya Allah. Maha suci Allah. Kalau ibu dapat mobil baru atau ibu lihat mobil yang indah, bilangnya apa? Masya Allah. Masya Allah. Jadi kapan bilang Subhanallah? Apa? Melihat hal yang buruk. Contohnya? Jadi Subhanallah itu selalu ucapkan Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Dari hal-hal yang kurang bagus. Taib. Sebagian para ulama ketika memberikan penjelasan tentang dua kalimat ini,
Pertama untuk Masya Allah. Kalau Subhanallah sepakat artinya adalah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Ketika Masya Allah ini memiliki atau bisa diartikan dengan dua terjemahan. Dilihat dari sisi ilmu bahasa Arab, Masya Allah bisa jadi asalnya ini Bu. Hadza ma sya Allah. Tetapi kalimat hadanya dibuang. Bisa juga artinya masya Allahu kana. Masya Allahu kana. Apa bedanya? Kalau kalimat ini asalnya ini, maka artinya adalah hadza ini Masya Allah adalah apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa yang kita lihat ini kehendak Allah, kekuasaan Allah, gitu maksudnya. Kalau kita artikan Masya Allah dengan lafaz ini. Jadi ini disebut dengan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu adalah satu kalimat yang memberikan kepada kita tentang sebuah informasi gitu. Jadi kalau lihat motor bagus, wah jadi kayak semacam ini emang apa? Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah. Ini adalah bentuk dari maha hebatnya Allah gitu. Kalau kita artikan ini dengan kalimat ini. Tapi kalau Masya Allah kita artikan dengan ini, ya, maka artinya apa yang dikehendaki Allah, maka inilah yang terjadi. Masya Allahu kan, apa yang dikehendaki oleh Allah, maka inilah yang terjadi. Maka inilah yang terjadi. Kalau ini adalah apa yang dikehendaki Allah. Tapi dua-duanya pada hakikatnya sama, memiliki kesan, memiliki pesan menunjukkan tentang sesuatu yang membuat kita takjub, membuat kita kagum, ya, membuat kita kagum. Kagumnya kenapa? Kagum karena saking bagusnya, saking indahnya. Malah kata sebagian para ulama dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Kahfi kalau tidak salah, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalau Anda masuk ke dalam kebun Anda, maka jangan sampai lupa untuk mengatakan masya Allah, begitu hebat ciptaan Allah ini. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Tidak ada kekuasaan kecuali hanya milik Allah. Tidak ada keajaiban kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Betul tadi yang disampaikan. Penyebutan Masya Allah adalah ketika dalam kondisi yang membuat kita takjub. Seperti melihat mungkin mobil yang begitu indah, hasil karya yang begitu luar biasa. Malah dianjurkan juga selain mengatakan Masya Allah, kita lanjutkan dengan ungkapan yang menunjukkan doa agar apa yang kita lihat ada keberkahan padanya. Sering mungkin mendengar Masya Allah, Tabarakallah gitu, Masya Allah, Barakallahu fi gitu. Karena memang dianjurkan begitu. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian melihat min akhihi,
dari saudaranya, au min malihi, atau dari hartanya, au ma yujibuhu, apa yang membuat dia takjub, falyubarikhu fi, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan pada hal tersebut. Fa innal aina haqqun, karena tatapan mata yang buruk itu bisa terjadi. Gara-gara hasad jadi malah bisa jadi hal yang tidak kita harapkan. Adapun subhanallah, subhanallah adalah sebuah ungkapan yang kita ucapkan ketika kita keheranan. Heran melihat sesuatu yang bukan hebat, tapi kok bisa gitu, kurang gitu, Pak. Lebih ke sesuatu yang menunjukkan seseorang bisa dianggap kayak, jadi kalau bodoh mungkin bodoh banget gitu, Pak. Aneh gitu. Kok aneh gitu? Tahu aneh? Heran dengan takjub sama enggak? Heran dengan takjub sama enggak? Bedanya apa? Kalau takjub amazing, kalau heran apa? Nabi pernah begini, Pak. Nabi melihat seorang sahabat Abu Hurairah. Dipanggil kemudian, tapi dia malah lari. Abu Hurairah malah lari, muter gitu. Udah beberapa lama datang Abu Hurairah dalam keadaan rambutnya basah, kemudian duduk di samping Nabi. Lalu kemudian Nabi ngatain, kamu tadi kemana dipanggil kok lari? Dia mengatakan, Rasul, saya berhadat, saya sedang junub, dan saya merasa malu untuk duduk di samping Anda dalam keadaan junub. Nabi mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Ketahuilah kalau orang beriman itu tidak najis. Menunjukkan sikap ketidaktahuan Abu Hurairah, tapi Nabi heran gitu, Pak. Ngerti nggak? Di riwayat yang lain ada seorang perempuan datang ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan darah haid? Nabi mengatakan, ambil kapas, beri minyak wangi, lalu bersihkan. Si perempuan mengatakan, iya saya tahu, tapi gimana cara ngebersihinnya? Nabi mengatakan, subhanallah, tatahiri biha. Ya tinggal bersihin aja, kata Nabi. Subhanallah, jadi kok kamu nggak ngerti sih gitu? Gitu bahasanya. Sampai Aisyah megang tangan dia, dibawa ke belakang, diajarin bagaimana cara membersihkan. Kemudian perkataannya udah jelas, ambil kapas, kasih minyak wangi, bersihkan, selesai gitu. Di riwayat yang lain juga Aisyah sama pernah ditanya oleh salah seorang laki-laki. Dia mengatakan, apakah Rasul pernah melihat Allah? Aisyah mengatakan, subhanallah, perkataan Anda membuat bulu kuduk saya berdiri, kata beliau. Jadi Masya Allah untuk sesuatu yang takjub, subhanallah untuk sesuatu yang mengherankan. Ya, Masya Allah untuk sesuatu yang takjub, menakjubkan. Sedangkan subhanallah untuk sesuatu yang mengherankan. Kenapa untuk sesuatu yang mengherankan? Karena ini menunjukkan, seolah-olah kita ingin mengatakan begini, maha suci Allah dari kebodohan yang Anda miliki gitulah. Maha suci Allah dari sikap salah Anda yang Anda lakukan gitulah. Allah mah gak begitu gitu. Seolah-olah demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau lihat anak nyoret-nyoret mobil apa, Pak? Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar ya. Luar biasa anakku gitu. Apa Masya Allah. Wih, bagus banget ini lukisannya. Subhanallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berkenaan dengan tugas yang sudah dikirimkan ke ana lewat Japri ataupun di grup atau nanti pada ummahat yang ke istri, alhamdulillah semuanya sudah dicek, dilihat, dan beberapa ada yang salah, cuman tidak dikonfirmasi kesalahannya di mana. Sengaja. Sekarang saya minta ibu tukeran buku. Tukeran buku, terserah mau sama siapa, yang penting jangan sama sendiri. Iya.
Kakak tukeran buku, Pak. Ya. Enggak, sama bareng, tukeran aja. Bapak juga sama. Bapak juga sama, silakan tukeran. Ya. Sama aja. Apa-apa. Apa? Syukran. Sekarang saya minta Bapak dengan Ibu melihat hasil dari buku yang ditukar itu. Lalu coba cek, perhatikan. Yang diperhatikan bukan cuman betul dalam lafaz, tapi juga dalam tulisan, Pak. Termasuk harokat. Karena ada beberapa, lupa ya, nggak dibawa ya hasil. Ummu Aisyah kemarin dibawa itu hasil tulisan nggak? Ada, pinjam dulu ya. Saya punya catatan di sini. Saya minta bantuan ke ibu atau ke bapak gitu ya. Barangkali ada kesalahan di sana atau dicek. Tolong cari aibnya, Pak. Tapi ini aib untuk hal yang baik, insya Allah. Ya. Silakan dikoreksi, diperiksa harokatnya. Kemudian awas jangan lupa ketika ada alif lam dia nggak pakai tanwin. Ketika dia pakai tanwin jangan pakai alif lam. Ya. Ada? Siap ya? Siap ya? Baik. Ada yang meriksa punya Ummu Fatimah? Ada yang meriksa punya Ummu Fatimah? Silakan Ibu, ada pernah dilihat ada kesalahan nggak? Ada kesalahan nggak? Atau aman-aman saja? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba dilihat di nomor 5 bagian B. Nomor 5 bagian B. Coba dibaca. Apa? Coba dibaca. Lengkapnya. Al-baitu ba'idun artinya apa? Rumah itu jauh. Betul apa salah? Betul. Nulisnya bagaimana? Alif, lam. Taknya tak bulat, tak lurus. Tak marbutoh. Al-baitu tak marbutoh apa bukan? Oh iya. Ya. Taib. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Bapak ada yang nemuin? Gantian sekarang bagian bapak-bapak. Ayo, jangan ragu-ragu. Mana ya? Ada? Siapa? Ada? Nemu? Punya siapa? Punya Faldo? Baik. Sebentar. Silahkan dibaca. Nomor berapa, Pak Gun? Nomor berapa? Nomor 8 bagian apa? Bagian B. Bagian B. Coba dibaca. Al-imamu kabirun. Salahnya di mana?
Oh, rancu dalam arti imam itu besar gitu. Baik, nggak apa-apa lah ya. Beliau hanya melihat arti. Oke, yang lain nggak ada, aman? Yang lain aman? Baik, yang lain ada? Yang bapak-bapak? Temu, silakan. Punya siapa? Mau coba, silakan. Nomor berapa? Nomor 5 bagian A apa B? Bagian A, silakan. Harun. Yang salah yang mana? Harun. Harusnya? Oh iya, ahsan. Betul, berarti tidak ada yang salah di sini ya. Bukan 1, 2 berarti salahnya. Dengan mana? Iya. Al-mindil apa? Sapu tangan. Sapu tangan yang panas ada? Setrika. Baik. Barakallahu fiik. Kembali ke ibu-ibu. Ada yang megang punya siapa ini? Admira Adara. Ada kesalahan? Di mana? Nomor berapa? Nomor 7. Apa kalimatnya? Al-mudarrisu jalisun. Salahnya di mana? Apanya? Tasydid. Di mananya? Oh, di ro-nya. Boleh lah. Nomor 6 coba lihat, Bu. Bagian B. Coba dibaca. Ada yang salah nggak? Apa salahnya? Itu apa kalimatnya? At-Thayyib. Ahsan. Nomor 8. Nomor 8-nya, Bu. Al-hajaru. Ada yang salah nggak? Apanya? Jimnya harusnya? Ayo. Baik, baik, nanti dikoreksi ya. Itu diantara yang kita temukan. Lagi, Bapak-bapak ada? Aman? Mas Tamzi, oh ada? Mas Aldo, nomor punya siapa? Punya Pak Wahyu. Silahkan. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Harusnya al-mindilu wasihun. Harusnya gimana? Ada iya. Harusnya wasihun apa wasihun? Pakai kho, pakai ha? Pakai kho. Naam, ahsan. Harusnya al-mindilu wasihun. Wasihun pakai kho kan? Bukan pakai ha. Dan juga betul ada tulisan ya sebelum kho, sebelum ha di sana, jadi sa-nya panjang padahal harusnya pendek. Wasihun. Ada lagi? Yang di belakang para bapak-bapak nemu nggak? Ngerjain PR kan? Pak Diki ada? Nemu? Aman? Aman. Ada? Punya siapa? Punya? Abu Raihan. Abu Raihan tuh yang namanya siapa? Ngirim ke anak? Sebentar, yang namanya siapa, nama lengkapnya? 2:30. Oh iya. Nomor berapa, Pak? Nomor 3.
Bagian B, bagian A. Bagian? Coba dibaca. Al? Ditulisnya apa di sana? Al-qamara. Harusnya? Iya. Ahsant. Barakallahu fiik. Harusnya al-qamaru jamilun. Yang memegang Ummu Fakhri. Nggak datang? Nggak datang. Ummu Tufail. Siapa Ummu Tufail? Nggak datang juga. Ada? Nggak? Oh nggak. Ummu Syafiq? Nggak ada. Nggak ada juga? Oh nggak ada. Ummu Alif? Ada? Silakan, ada yang salah nggak? Yang memegang? Atau aman? Aman? Coba dicek nomor 9 bagian B. Iya. Coba dicek nomor 9 bagian B. Al? Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Cara penulisan nggak ada yang salah? Aman? Aman? Aman betul? Tanya panjang. Tanya panjang. Ya, Ustaz, ini yang dia 9B-nya Mindilu Fadimon. 9B-nya Ya, 9B. jawabannya apa, Bu? Mindilu Fadimon. Tanpa ada alif lam. Ada. Ya, bisa al-mindilu qadimun. Pakai lam yang Ya. pakai tanwin yang Iya, betul. Karena kalau ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. Kalau ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. satu lagi yang nomor 1B Masjidu Nadhifun. Al-masjidu Masjidu nadhifun. Iya. Artinya masjid itu bersih. bersih. Taib, cukup Pak. Silakan ditukar kembali. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas usahanya dan luar biasa, semangat yang tinggi. Mudah-mudahan contohnya gimana? Wal masjidu, sebenarnya wa itu digunakan kalau ada kalimat sebelumnya. Karena itu kata sambung berarti dan. Kalau langsung tiba-tiba mengatakan wal baitu kabirun, dan rumah itu besar, maksudnya apa? Secara boleh ya boleh-boleh saja, cuman kurang tepat gitu. Kok kenapa ada waw di depan? Kecuali kalau waw itu waw sumpah. Waw itu bukan bermakna dan, tapi berarti demi. Seperti wal asri, wasyamsi, wal qamari. Kalau itu lain lagi ceritanya. Ya, tapi kalau wa-nya artinya dan, maka kurang tidak tepat gitu. Bisa dipahami ya? Karena waw punya beberapa makna. Bisa bermakna dan sebagai kata sambung, bisa bermakna sumpah. Sumpah, kita menyumpah sesuatu yang menurut kita hebat gitu, besar. Maka menggunakan waw. Disebutnya dengan huruful qasam. Huruf-huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada berapa? Ada 3. Bisa dengan wa, bisa dengan ta, bisa dengan ba. Bisa kita mengatakan wallahi, bisa mengatakan tallahi,
bisa mengatakan billahi. Itu sama-sama demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Ya. Cuman seringnya yang kita dengar dan kita ucapkan pakai wawu. Wallahi. Taib. Ada beberapa memang yang juga salah dalam penulisan, tapi silahkan nanti dikoreksi sama sendiri-sendiri saja. Ya, ada di sini juga Ummu Fakhri juga ada. Kemudian ada Ageng Kurnia. Ada yang kurang, nggak bisa dibaca di nomor 5 bagian B. Ada Ummu Rifki juga di nomor 4 bagian B. Dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal itu sudah luar biasa untuk apa ya? Untuk pemula. Dan yang kedua ingin saya sampaikan, kenapa kemudian kita ngoreksi seperti ini? Kita ingin juga memberikan tahu kepada orang tua kalau anak juga sama mengalami kesulitan seperti yang kita rasakan. Maka jangan sampai yang kita berikan ke anak sesuai dengan pemahaman kita. Paham nggak Pak? Ya, ketika kita merasakan ini padahal gampang, tapi kenapa sulit gitu? Anak juga sama. Maka perlunya kesabaran, perlunya kemudian usaha, perlunya kemudian dengan lembut, jangan dipaksa, karena makin dipaksa makin stres nantinya. Ya Allah, fillah. Taib. Kita masuk ke halaman. Ya. Kata-kata apa Pak? Sumpah itu bisa dengan menggunakan wawu, bisa dengan ta, bisa dengan ba. Ya. Wa, ta, bi. Bi. Ya. Bisa billahi. Demi Allah juga. Wallahi demi Allah juga. Tallahi juga demi Allah juga. Ada sebagian yang membacanya dengan bukan bi tapi ba. Wallahi tallahi ballahi. Ada yang baca begitu. Ya. Sama demi juga. Tapi kalau tidak salah yang lebih tepat menggunakan bi bukan dengan ba. Wallahi tallahi billahi. Taib, di halaman yang ke-17. Di halaman yang ke-17. Ada di paling bawah. Ada 6 nomor di sini. Ya. Ada 6 nomor untuk hanya sekedar menjodohkan. Titik-titik diisi dengan kalimat-kalimat di atas. Ada titik, ada kalimat di nomor 1 contoh titik-titik goniyun. Tahu arti goniyun? Kaya. Maridun, sakit. Di nomor 3-nya maridun. Tawilun, panjang atau tinggi. Tinggi, lebih ke tinggi. Di nomor 2 ada hulwun. Apa arti hulwun? Manis. Hulwun itu artinya manis. Nomor 4 ada ladzidun. Ladzid, enak. Ladzid itu enak. Ada qasirun, pendek. Ghaniyun, kaya. Maridun, sakit. Tawilun, tinggi. Tinggi. Hulwun, manis. Ladzidun, enak. Qasirun, pendek. Taib. Lihat ke bagian pertama dulu. Di atasnya ada kalimat-kalimat al-babu dan selanjutnya. Saya akan sebutkan satu nama. Tolong nanti disebutkan
kalimat setelahnya. Contoh begini, saya mengatakan yang pertama al-babu, dibaca Pak ya, al-babu artinya apa, dan berikan satu contoh kalimat, berikan sifat untuk kalimat tersebut. Contoh yang pertama al-babu, al-babu artinya pintu. Contoh dalam kalimat al-babu maksurun, pintu itu patah. Siap? Taib. Kita minta ke Mas Eko untuk poin yang kedua. Silakan. Baca dulu. Ulangi. Artinya? Artinya? Pedagang. Coba bikin kalimat. Coba bikin kalimat. Bebas apa saja. At-tajiru waqifun. Waqifun. Ulangi. At-tajiru waqifun. Panjang wanya ya. At-tajiru waqifun. At-tajiru artinya taib. Ummu Azka nomor 3. Ada Ummu Azka? Silakan. Apa? Dibaca dulu. Artinya bikin kalimat. Artinya diulangi lagi apa kalimatnya? Yang betul, panjang pendeknya. Ayo, ahsan. An-najmu ba'idun. Ummu Fatimah, silakan. Artinya? Taib. Kemudian Mas Aldo. Mas Aldo ada? Silakan. Nomor yang kalimat yang kelima. Ulangi. Apa artinya? Ayam. Adikku jalisun, artinya apa? Ya, ayam itu duduk. Boleh lah. Kemudian Ummu Tharik. Ummu Tharik silakan. Ada Ummu Tharik? Silakan. Dibaca dulu. Al-ma'u artinya air. Silakan bikin kalimat. Diulangi. Al-ma'u baridun. Artinya air itu dingin. Ahsan. Ummu Fakhri. Enggak ada. Ummu Sarah. As-sariru artinya ranjang itu. Taib. Kemudian Mas Guntur. Al-baitu artinya rumah itu dekat. Ahsan. Kemudian Pak Dodi. Silakan. Al-masjidu kabirun artinya taib. Ahsan. Kemudian Pak Wahyu. Diulang.
Artinya laki-laki dewasa itu berdiri. Kemudian ada pariki. Silakan. Apa bacanya itu? Bukan as-sakiru. Iya, as-sukaru. Sukaru. As-suk. Sukaru itu apa artinya? Gula. Jadi hulwun. Hulwun. Iya, apa hulwun? Manis. Hulwun artinya manis. Sukaru itu gula. Baik, berikutnya kemudian Ummu Hafiz udah belum? Silakan. Ya. Al-waraku artinya Taib, ahsan. Ummu Azka, langsung ke nomor bawah. Nomor bawah yang istilah titik-titik. Diulang. Artinya Taib. Kemudian Ummu Alif, nomor 2-nya. Ulangi. Artinya Ummu Syanum. Silakan di bawahnya. Al artinya Taib. Berikutnya Ummu Raihan. Udah ya tadi ya? Belum Ummu Raihan? Silakan. Al apa? Ulangi. Artinya? Iya. Berikutnya Ummu Atalah. Ulangi. Artinya? Artinya apa? Artinya apa? Nggak kedengeran artinya? Apel itu enak. At-tufah. Tufah tadi? Taib. Berikutnya Fa'afwan. Tidak hadir. Ada Fa'afwan. Silakan. Yang panjang di mana? As-sariru di ro-nya. As-sariru. Artinya? Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya ke halaman 18. Berikutnya di halaman 18, ini menjodohkan antara A dengan B. Kalimat mana yang tepat untuk yang ada di kalimat A? Ada at-talibu, ad-dukanu, at-tufahu, al-ma'u, al-hajaru, al-qalamu. Silakan Ibu bikin panah gitu ya. Dikasih panah gitu. Taib, jawab bareng-bareng. At-talibu, at-talibu, at-talibu. Artinya siswa. Yang cocok kemana? Maridun. Maridun. Ad-dukanu. Ikuti. Ad-dukanu. 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 Apa dukan? Toko. Ad-dukan itu artinya toko. Kata yang tepat untuk toko apa? Maftuhun. Apa arti maftuh? Iya, buka.
At-tufahu. 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 Artinya apel. Apel. Berarti kata yang tepat untuk at-tufah adalah ladzidun. Ladzid. Ladzidun. At-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Yang keempat al-ma'u. 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 Kata yang cepat apa? Harun. Al-hajaru. 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 Artinya batu. Berarti kata yang tepat apa? Sakil. Berat. Kebalikan berat apa? Khafifun. Khafifun. Al-qalamu. 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 Artinya pensil atau pena. Kata yang tepat adalah maksurun. Ikuti. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. At-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Al-ma'u al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Taib. Perhatikan di samping halaman 19, Bu. Di halaman 19 kita mulai meningkatkan kualitas ilmu bahasa Arab kita. Kita diajari di sini berkenaan dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Perhatikan, ada kolom A, ada kolom B. Sebelumnya ada huruf-huruf, ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, sama ya. Di sampingnya juga ada huruf ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, do, lam, dan nun. Masing-masing ada 14 huruf. Di sampingnya masing-masing ada 14 kata. Dan masing-masing sebelum kata tersebut dan huruf tersebut ada alif lam. Betul? Di kalimat yang pertama, ketika ada alif, maka setelahnya ada kalimat al-abbu. Al-abbu. Di bawahnya al-babu. Al-babu. Di bawahnya al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Apa arti al-jannah? Surga atau taman. Al-jannah itu taman. Jannatun taman. Tapi kemudian dalam Al-Quran diartikan dengan surga karena memang identiknya surga itu indah seperti taman. Ya, bukan karena orang Arab kemudian diiming-iming dengan taman gitu, bukan. Di Arab kan gak ada padang pasir, wajar dong pakai surga taman gitu, bukan. Karena buktinya Bogor juga penuh sama orang Jakarta. Ya. Tapi memang keindahannya luar biasa. Al-jannatu. Al-himaru artinya apa? Keledai. Al-khubzu. Ikuti al-khubzu. 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 Artinya roti. 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 Al-ainu. 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 Artinya
mata. Al-ainu artinya mata. Al-goda'u. 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 Ada yang tahu artinya? Makan? Makan siang. Kalau makan pagi apa? Sarapan. Al-goda'u, al-fatur, al-asya. Sarapan, makan siang, makan malam. Kalau isya, sholat. Kalau asya, makan. Jadi jangan salah. Al-fatur, al-goda. Al-goda makan siang. Berikutnya al-famu. Ini harus pakai tasydid ini. Al-famu. 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 Famu apa? Mulut. Mulut. Al-qamaru. 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 Artinya apa? Iya, bulan. Bulan. Al-kalbu. 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 Artinya apa? Anjing ibu. Ibu maaf. Gogok bukan hati. Kalau hati kolbu. Pakai kof, bukan pakai kaf. Cuman di kita manajemen kalbu. Harusnya manajemen kolbu. Kalau manajemen kalbu jadinya jangan salah nyebut ya. Ada pengajian bagus, apa judulnya? Manajemen kalbu. Manajemen kalbu. Karena kita sedang menata hati, bukan sedang menata gogog. Nomor 11, al-ma'u. 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 Artinya taib. Al-waladu. 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 Artinya al-waladu itu anak laki-laki. Al-waladu anak laki-laki. Al-hawa'u. 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 Apa hawa? Udara. Al-hawa'u itu udara. Ya, al-hawa'u harun. Udaranya dingin. Enggak, kalau udaranya dingin apa? Coba lengkapnya. Ayo. Hawa itu dingin dan makan siangnya enak. Ayo. Jangan buka buku lagi. Buka buku lagi. Diulang. Taib. Al-hawa'u baridun wal goda'u ladidun. Terakhir al-yaddu. 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 Apa yadu? Tangan. Tangan. Taib. Nah, di kelompok yang bagian kedua ada juga huruf dan juga ada kalimat yang menggunakan alif lam.
Lihat yang pertama. Cara baca yang kedua, lamnya tidak dibunyikan. Lamnya walaupun itu disukun tetapi tidak dibunyikan. Jangan mengatakan al-tajiru, tetapi at-tajiru. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mesti hafal huruf-huruf yang di bawahnya. Kalau dia didahului oleh alif lam, maka lamnya tidak dibunyikan walaupun sukun. Kemarin masih ada yang bilang al-tajiru, masih ada yang bilang al-diku. Nah, mulai sekarang tidak boleh. Karena huruf ta, huruf da itu disebut dengan huruf syamsiyah. Artinya kalau ada alif lam sebelumnya dan lamnya disukun, maka tidak dibaca. Ya. Perhatikan, ini kan awalnya komarun, ini awalnya tajirun. Kemudian dua-duanya didahului oleh alif lam. Alif lam, alif lam. Kalau nulisnya begini, al. Oke? Namun walaupun begitu, untuk al-komaru betul dibaca al-komaru, lamnya dibunyikan. Tapi kalau ini enggak, bukan al-tajiru, disebutnya atau dibacanya menjadi at-tajiru. At-tajiru, lamnya disembunyikan bunyinya. Kenapa? Karena ta disebut dengan huruful syamsiyah. Afwan, huruful syamsiyah, betul ya? Huruf-huruf syamsiyah. Syamsiyah itu artinya matahari, Bu. Apa maksudnya matahari? Ini maksudnya, Komariah itu bulan. Komariah itu artinya bulan. Lam ini ibarat malam. Malam kalau ada matahari nggak ada dia. Malam kalau ada bulan dianya pun ada. Paham nggak? Kenapa disebut dengan huruf-huruf matahari? Karena malam itu nggak ada matahari yang muncul. Lamnya sebagai kondisi malam, Bu. Paham nggak gitu? Kan matahari tidak dengan malam, tapi dia dengan siang. Maka malam hilang. Berarti bunyi lamnya ikutan hilang juga. Huruf syamsiyah, huruf-huruf bulan. Kenapa huruf-huruf bulan? Karena lamnya malam. Artinya ketika dia malam ada, bulan pun ikutan ada gitu. Maka dia dibunyikan. Nyambung nggak, Pak? Itu bahasanya ya? Filosofinya lah gitu. Kayak semacam kita pernah menyampaikan, kenapa disebut fathah, kenapa disebut kasroh, kenapa disebut dhammah. Ini ada filosofinya. Kenapa fathah? Karena fathah itu dari kalimat fataha, yang artinya membuka. Artinya maksudnya ketika bilang ini kita nggak mungkin mingkem. Coba. Bisa mingkem nyebut A? Dikasih bonus lah. Haji bagi yang mampu. Nggak bisa. Fathah itu di kalimat A, memang A itu pasti buka, nggak mungkin nutup. Kasroh, ini di kalimat kasaro, artinya pecah. Bibir ketika bilang I pecah, I pecah. Rasa nggak? Bukan pecah berantakan, nggak, bukan pecah itu maksudnya nggak normal gitu. Jadi I gitu. Dhammah itu artinya dari kalimat dhammatun atau dhammun. Mau nyambung, mau nyatu, mau ngumpul. Kayak mau ngumpul gitu. Ya, kayak monyong kayak mau nyatu aja gitu. Gitu. Jadi filosofinya ada, nggak sembarang namain gini gitu, nggak kenapa disebut fathah ya. Ini pun sama, disebut huruf-huruf syamsiyah dikarenakan ini filosofinya. Diibaratkan seperti matahari dengan malam atau bulan dengan malam. Nah, adilnya Allah ketika huruf hijaiyah 28 Allah bagi pas 2 tuh 14 gitu, Pak. Adilnya Allah luar biasa. Sampai sedemikian rupa. Nah, Ibu mesti hafal huruf komariah yang mana, huruf syamsiyah yang mana. Yang pertama tadi
At-tajiru. Iya. At-tajiru itu artinya pedagang. Di buku ada, Bu. Iya, at-tajiru. Jadi jangan lagi baca al-tajiru. Yang kedua, as-saubu. Ikuti as-saubu. 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 Sa. As-saubu. Artinya baju. Saub itu baju. Saub itu baju. Yang ketiga, ad-diku. 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 Artinya ayam. Yang keempat, az-zahabu. 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 Artinya emas. Emas. Nah, mulai sekarang ibu-ibu kalau minta emas ke suami bilang az-zahab. Papa beliin zahab. Zahab. Az-zahabu. Ya, emas. Kemudian ada ar-rajulu. 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 Artinya iya, laki-laki dewasa. Berikutnya yang keenam, az-zahratu. 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 Artinya bunga. Zahrah itu bunga. Az-zahrah itu bunga. Bunga itu indah. Untuk sementara nggak apa-apa, zamilun dulu. Nanti ada rumus tertentu. Tapi untuk sementara nggak betul itu. Az-zahratu jamilun. Emang yang paling benarnya adalah az-zahratu jamilatun. Ada tak marbuto. Tapi nanti, tenang, jangan kaget dulu. Tenang. Yang ketujuh, as-samaku. 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 Artinya ikan. Ikan. Bukan tiker, awas. Ikan. Awas. Ikan, bukan tiker, awas, hati-hati. Jadi kalau nanti suami rekreasi bareng sama ibu, lalu bilang, jangan lupa bawa samaknya ya. Awas, jangan salah paham. Harus paham. Berikutnya yang ke-8, asyamsu. 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 Artinya matahari. Matahari dan bulan itu jauh. Ulangi. Bintang itu indah dan matahari itu udah mulai mikir. Ya, silakan. Bintang itu indah dan matahari itu panas. An-najmu jamilun wa syamsu harun. Yang ke-9, as-sadru. 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 Artinya dada. Dada. Ad-dhaifu. 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 Artinya tamu. T-A-M-U. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menghormati tamunya. Dan menghormati tamu itu selama berapa hari, Bu? 3 hari. Dia wajib dimuliakan, dikasih segala macam apa yang diinginkan sekemampuan kita. Tapi kalau udah lebih 3 hari diusir juga boleh.
Yang ke-11, at-talibu. 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 Artinya pelajar atau siswa. Yang ke-12, adz-zuhru. Adz-zuhru afwan. Adz-zuhru. 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 Artinya punggung. Awas, beda dengan adz-zuhru. Kalau zuhur, salat zuhur. Salatul zuhri pakai dhammah, ini pakai fathah. Adz-zuhru punggung. Yang ke-13, al-lahmu. 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 Artinya daging. Daging. Terakhir an-najmu. 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 Artinya bintang. An-najmu artinya bintang. Apa? Al-abu itu artinya bapak. Al-ab. Kan kita jadi abi. Kenapa jadi abi enggak abu? Kenapa disebutnya abi enggak abu? Karena kalau bilangnya abu-abu jadi kewarna, Pak. Bukan, itu mah anekdot. Jawabannya kenapa abi? Karena untuk kepemilikan dalam bahasa Arab tinggal menambahkan huruf ya di akhirnya, Pak. Asalnya abun. Ini bapak. Kalau bapak saya jadi abi. Tambahin ya sebelumnya di kasroh. Abi, bapak saya. Masjidun, masjid. Masjid saya, masjidi. Masjid saya. Qalamun, pulpen. Pulpen saya, qalami. Ditambah ya sukun, harokatnya yang terakhir ngikut ke kasroh. Karena yang paling tepat dengan ya sukun adalah kasroh. Harokat yang cocok sesuai dengan ya sukun adalah kasroh. Saya rotun mobil, maka mobil saya. Ulangi. Saya rotun mobil saya. Pak, kita manusia, Pak. Betul, saya roti. Mobil saya kok ragu, Pak. Saya roti. Kuda, apa kuda? Sebentar, ibu-ibu, kuda. Kuda saya. Ulangi, kuda saya. Pak, ranjang apa? Ranjang saya. Hah? Bukan sariruni. Sariri. Tinggal gitu. Kan tulisannya tanpa nun. Taib. Rumah. Apa rumah, Pak? Rumah saya. Baiti. Bu, kunci. Kunci saya. Miftahi. Makanya abu punya di abi. Bapakku. Bapak saya. Makanya kalau ditengok sama anak dengan abi nggak nengok, jangan-jangan. Nengok, Pak. Abi. Makanya kalau ini kan kalau namanya kalau dia dinisbahkan ke anak bukan lagi kayak semacam Abu Hurairah. Kan jadinya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hamzah. Bukan Abi Hurairah. Walaupun nanti memang ada yang dibaca dengan Abi Hurairah karena dia majrurun bi an, seperti an abi. Nah, itu baru ada huruf jar disebutnya. Nanti kita bahas insyaallah. Intinya begitu. Baik, Bu, ada yang sudah menghitung atau Pak dengan tambahan kosakata ini ada 100? Ada. Ini sudah 28 nih. Oh iya, afwan.
Ini udah sangat cukup untuk kok pengen banget kayaknya, ngebat banget mau tes. Kenapa? Banyak tugas di rumah ya Bu ya? Banyak tugas ada apa di rumah Pak? Gak apa-apa, santai aja dulu. Tugas kita untuk minggu ini adalah menghafal mana huruf Qamariyah dan mana huruf Syamsiyah. Huruf Qamariyah sama huruf Syamsiyah, itu aja tugasnya. Silakan di rumah masing-masing. Dan kalau bisa dihafal juga alhamdulillah. Cuma nanti mungkin minggu depan saya akan menyebutkan beberapa kata, lalu saya minta untuk coba tambahin alif lam di depan. Ya. Taib gitu. Contoh seperti saya menyebutkan, contoh seperti saya mengatakan baridun, sobunun, tufahun. Mungkin gitu aja. Yang penting ingat-ingat hurufnya Pak. Qamariyah dengan Syamsiyah. Qamariyah dengan Syamsiyah. Ada memang satu kalimat yang bukan kalimat sih, satu syair yang menunjukkan huruf-huruf Syamsiyah tapi agak sulit kalau dihafal. Kalau di tajwid Pak ada seperti contoh huruf apa kemarin itu yang ajid kotin bakat, itu dalam satu kalimat gitu ya, satu kata gitu. Tapi kalau huruf Syamsiyah yang anda tahu panjang, tibtsum mathir rahman tafus difdani an ba'su adani jursari falil kiram, yang diambil huruf depannya doang. Tapi agak berat kayaknya kalau ngapalin itu. Mending ngapalin begini. Ya. Ini juga bagian materi yang penting ya. Biar nanti dalam pengucapan kita tidak membunyikan lam, karena memang dia tidak harus dibunyikan. Atau dia harus dibunyikan tetapi kita tidak membunyikannya. Ya. Ini huruful Qamariyah dan huruful Syamsiyah. Ada pertanyaan ya atau yang mau didiskusikan sebelum ditutup? Tidak terasa sudah jam 5 lebih 11 menit. Padahal agenda sampai jam 5 saja.